Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi arti hadirmu dari Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Mei 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positive energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Scorpio. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita melihat lebih jauh arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau dikasih kesempatan untuk bicara dari sisi terjujur dia, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? Oke. The truth dari Crosswatcher Scorpio. Oke. The truth dari Crosswatcher Scorpio. The truth dari Crosswatcher Scorpio. Okay, clarify medallion angels. The truth, Crosswatcher Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, medallion angels. Thank you, thank you, thank you. Scorpio. Deck pertama dia, I'm grateful for the spiritual lesson. Aku bersyukur untuk semua pelajaran dari Sang Pencipta. Pelajaran spiritual lebih kepada kesadaran yang bangkit. Mungkin dia sadar gini, oh mungkin gue kurang sabar ya sama Scorpio. Mungkin gue terlalu egois sama si Scorpio. Dia reflection dirinya sendiri, you know. Kayak gak harus kamu susah-susah ngomong sampai muncrat ya. Ngasih tahu dia kalau dia kepala batu, egois. Dia dengan sendirinya nyadar gitu bahwa oke, gue tahu nih, gue ini orangnya labil, baperan, emosian, egois, drama gitu, pelit, apalagi tuh, pokoknya semua, boros bisa juga. Jadi gini, spiritual lesson biasanya ada masalah besar dalam hidup yang menghampiri dia, seperti ada badai begitu. You know what, kadang orang takut dengan badai, but menurut saya badai itu seperti menyapu bersih jalanmu atau jalan dia atau siapapun yang menghadapi badai. Menyapu bersih situasi itu, like karmic clearing, untuk membawa kita pada jalan yang baru. Itu menurut saya ya. Kadang kayak kita punya masalah besar gitu dalam hidup kita. Seperti badai gitu, sapu bersih semua hasil kerja keras kita. Entah ditipu orang, entah kena bencana, entah apapun itu disapu bersih. But you know what, itu memang sesuatu yang kesialan atau mungkin penderitaan atau bencana begitu. Tapi itu seperti semesta lagi melepaskan semua attachment. Oke, kadang kita berantem sama orang yang kita cintai and then kita putus, kita pisah gitu. Seperti badai begitu. Semesta lagi bersihin jalan. Apa? Bersihin apa yang attachment dalam diri kita. Kita nggak punya sabar, akhirnya kita tahu, oh gue nggak sabar ngadepin Scorpio, emosian, gue ternyata labil, gue ngomong putus gampang banget ya, kayak gue nggak menghargai perjuangan dia begitu. Sometimes kadang-kadang situasi chaos itu penting juga untuk ngebersihin semuanya. Terutama kalau di karakter itu bakalan sakit banget, karena karakter itu ada dalam diri kita. Kalau kita kehilangan harta benda, mungkin kita bisa kerja keras lagi, cari lagi. Karena apa yang hilang itu nggak benar-benar hilang, bakalan diganti berlipat kali ganda. Kalau memang itu yang kita dapatkan dari kerja keras kita, you know. Karena itu mungkin memang tetap milik kita dan anugerah yang mau dilimpahkan lebih besar lagi. Makanya dibersihin yang lama. Dengan badai apapun itu, chaos situation. But kalau di karakter,
You know, kadang orang yang kita cintai ngomong gini, lu tuh labil ya, lu tuh emosian, gue nggak suka gaya lu yang emosi kayak gitu. Mungkin kalau diomongin sama Scorpio, mungkin dia bakalan lebih bawel lagi, lebih bacot lagi gitu. Akhirnya jadi complaining, akhirnya jadi argumentasi, akhirnya jadi ribut. Akhirnya kalian saling nyakitin dengan kata-kata. See? But kalau itu sadar sendiri, lahir spiritual awaken, lahir dalam diri sendiri, cring, kayak ada lampu yang nyala di dalam kepala. Gue tahu gue egois banget selama ini. See? Itu jauh lebih impactful. Bakal ada transformation di sana, akan ada lahir baru di sana. Sosok yang lebih oke, lebih layak untuk diperjuangkan, you know. Dan dia melalui fase itu, yes. I'm grateful for the spiritual lesson. Aku bersyukur banget untuk semua hal yang udah terjadi, ledakan ini, badai ini, masalah besar ini. Finally, I know my value, my quality, my character, my authentic, personal, as a personal, you know. Dia akhirnya tahu gitu, ngaca gitu, lu ngaca lo gitu, kayak gitu kalau mau ngomong kasar ya, gitu. Oke, dia akhirnya bercermin sendiri, reflection, you know. Begitulah kalau kita dipaksakan. Makanya kalau ada pasangan kita negur kita, lu jangan terlalu egois gitu. Mendingan ditegur loh sama pasangan kita daripada situasi chaos yang dibuat sama pencipta kita seperti karmic clearing, pembersihan di sana. Itu jauh lebih, memang itu jauh lebih impactful, tapi itu kayak kita harus berjuangnya lebih keras begitu, you know. Tapi kadang-kadang kita lebih memilih ditegur langsung sama pencipta kita daripada orang yang mencintai kita. Oke. Deck kedua, ini panjang banget, berapa menit nih ngomongin satu deck doang. Oh, 7 menit. I wish I could share my good news with you. Aku berharap aku bisa share kabar gembira, kabar baik aku sama kamu. Like, good morning, how are you? Gitu, kayak pengen, kamu lagi ngapain? Foto dong, gitu ya kan. Drama-drama jealous gitu, drama-drama posesif gitu kan. Dia pengen seperti waktu sebelum kalian berpisah. Oke. Dia berharap bisa share anything good news or good condition dengan kamu. Yang ketiga, I can't stop thinking about you. You, only you. Dia mikirin kamu terus, gak bisa berhenti. Apalagi nih dari tanggal 21 April sampai 14 Mei itu Mercury retrograde, you know. Kalau menurut saya Mercury retrograde, I don't know dengan orang lain ya. Menurut saya secara personal, Mercury retrograde itu kayak karmic clearing, pembersihan. Jadi the universe seperti membangkitkan alam bawah sadar kita yang itu memang harus kita lakukan. Contoh kayak kita punya masalah sama orang lain, itu unfinished business. Kita jadi ngerasa sedih, ngerasa kehilangan orang itu, begitu. Kita mikirin orang itu, so I can't stop thinking about you. Mungkin dia ngerasain lebih roller coaster lagi, lebih miris lagi, itu semeriwing banget di hatinya itu pas tanggal 21. Itu bakalan gak bisa tidur begitu, emosian, lebih rentan untuk marah-marah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang gak bisa diungkapkan. Kayak gak ada orang yang ngerti gitu. Dan diri sendiri gak ngerti gitu perasaan. Itu kalau Mercury retrograde. Apalagi kalau yang peka, punya empath. Lebih berasa. Dia punya dia punya empath dan dia punya unfinished business yang banyak. Itu dia akan ingat, sedih. Rasanya tuh kayak roller coaster. Kayak rasa sedih. Ingat orang itu, overthinking. Harusnya gue begini. Bagaimana gitu, seperti seorang yang linglung begitu, baper, deep, dengan rasa-rasa yang meledak-ledak, meletup-letup dalam diri. Gimana ya cara ngelukisnya? Kayak misalnya gini, kalau dia misalnya sama kamu udah nggak ngomong, udah nggak komunikasi lagi, lose contact gitu, mungkin dia akan menahan diri, tangannya dia dan pikiran dia untuk tidak terkoneksi dengan kamu. Mungkin dia akan ambil action untuk, hi Scorpio, where are you, what are you doing, gitu kan, gitu.
Itu mungkin dia akan lakukan itu, tapi kalau dia nahan itu, dia akan overthinking. Walaupun dia effort dia untuk mulai terkoneksi lagi sama kamu, terus kamu silent treatment, kamu rejection atau no reaction, itu bakalan lebih panjang lagi tuh ngerasa nggak enak di dalam dirinya. Sedih, overthinking, kenapa begini, kenapa begitu tuh di kepalanya tuh kayak lampunya cering nyala terus banyak tanda tanya. And then tanda tanya, muka kamu tanda tanya, muka kamu, wajah kamu tanda tanya, wajah kamu tanda tanya. Mungkin banyak kayak banyak pertanyaan, kenapa dia nggak balas, dia nggak mau lagi sama gue kah, atau dia udah punya yang lain kah, sih pertanyaan di pikiran dia. Ya, apalagi kalau yang punya empath, rasanya lebih bergejolak. Tapi kalau Scorpio kamu punya empath, kamu bisa juga ngerasain, oh iya dia lagi mikirin gue nggak bisa tidur malam. Gue gak bisa tidur, Nona. Gue udah minum obat tidur, tapi gue tetep gak bisa tidur. Gue udah di tempat tidur jam 9 malam, jam 10 malam, tapi gue gak bisa tidur. Sih, kamu ada di pikiran orang lain. That's it about unfinished business. I want to tell you how I feel. Aku pengen ngomong ke kamu, rasanya jadi aku. Sih, gak enak. Emang gak enak. Siapa bilang? Apalagi pas Mercury retrograde. Ya, Mercury. How to you have connection with others. Oke, terus lihat lagi Jupiternya. Kamu Jupiternya apa? Kalau Jupiter kamu Scorpio, mungkin kamu bisa ngerasain. Bisa denial. Tapi itu melelahkan. Kamu bakalan marah-marah, nggak jelas, labil gitu. Kalau dia, ya tergantung. Lihat Jupiternya dan Merkuriusnya, cara koneksi, cara bicara. Oke. Kita lihat sekarang arti hadir kamu, clarify arti hadir Scorpio. Arti hadir Scorpio. Oke. Scorpio, arti hadir Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus Energy Mei 2023. Clarify, my darling angels. I love angels. Clarify, please. Thank you. Oke. Ada 3 baris. Baris pertama kamu, baris kedua dia, baris ketiga arti hadir kamu. Bottom of the deck. It's all about you. Baris pertama kamu, vice versa ya, general reading, Ace of Swords. The truth, speak up. Mungkin kamu yang akhiri hubungan. Atau mungkin kamu berusaha untuk menempatkan kebenaran dari versi kamu tentang kalian berdua udah putus. But Ace of Swords, this is about the truth gitu loh. Kebenarannya tuh ini gitu. See, like ya. Kebenarannya kalian sudah berpisah. Kamu pengen speak up sama dia, mungkin Librans di sini. Librans, Aquarius, Gemini. Oh, I see. Kebenarannya udah putus. Three of Wands. Berharap hubungan pulih, menunggu waktu yang tepat. Kamu masih punya passion yang kuat untuk bersama dia lagi. Oh, the Lover's energy. Masih saling mencintai. The Lover's energy, soulmate connection. But kamu menolak untuk speak up duluan. Oke, kamu menolak untuk reach out, speak up di sini. See? No way. Gak akan mau speak up di sini. Major Arcana Gemini, energi yang sangat lambat bergerak, menetap di sini. Kebenarannya kalian saling mencintai. Kalian ingin saling bicara satu dengan yang lain. But ya, kamu udah pesimis. Menurut kamu hubungan sudah berakhir. Ini tidak akan bisa kembali lagi bersama. But no action. Kamu ingin balikan tapi gak mau bertindak. Eight of Wands. Ace of Pentacles. Seven of Cups. Capricorn, Taurus, Virgos, ya, Capricorn, Taurus, Virgos, keras ya. Eight of Wheels, Eight of Pentacles.
Dia melihat lagi apakah komitmen ini layak untuk dipertahankan. Tapi menurut dia, dia butuh waktu untuk meyakinkan dirinya sendiri untuk komitmen ini dipertahankan atau tidak. Butuh waktu di sini. Dia ngerasa bahwa dia pernah mencoba, mungkin dia pernah gagal beberapa kali. Dia ngerasa bahwa ini hubungan gak akan berhasil, atau apapun tindakan yang akan dia lakukan gak akan pernah berhasil untuk bisa mendapatkan kamu kembali. Eight of Pentacles, Ace of Swords di sini. Apakah aku harus bicara dengan Scorpio? Mungkin dia melihat lagi, apakah harus menawarkan komitmen? Dia menginginkan komitmen di sini. Dia tahu apa yang kamu inginkan, Scorpio. Earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgos, Ace of Wheels, Ace of Pentacles. Dia mencoba untuk memulai awal baru di sini. Mencoba untuk denial, karena menurut dia kamu akan menolak dia. Hubungan ini sudah tidak ada. Berusaha untuk mencari pilihan lain, mulai bekerja keras di sini, menghabiskan waktu untuk bekerja untuk melupakan kamu di sini. Mencoba mencari koneksi baru, perlahan-lahan di sini, but dia masih stuck dengan kamu, dia masih sendiri, dia belum menemukan seseorang yang bisa mengalihkan pikiran, perasaan cintanya masih tentang kamu. Ace of Pentacles di sini, new beginning, new era. Dia mulai mencoba untuk realistis melepaskan kamu. Tidak ada komunikasi sama sekali. Kamu ingin bersama, but kayak kamu ngerasa bahwa apa koneksi ini nyambung atau tidak. Kamu juga ragu dengan dia. So I'm grateful for the spiritual lesson. Bersyukur untuk pelajaran spiritual. Dia tahu bahwa di mana keterbatasan dia, apa yang membuat dia terbatas, apa yang membuat dia tanpa batas di sini dalam semua tindakan. Yang harus dia benahi, mana yang enggak. Dia ngerasa bahwa terlalu mudah menyerah, dia sangat pesimis, dia takut dengan komitmen kalau belum menikah, So dia belajar untuk menghargai semua yang datang dalam perjalanan hidupnya. I wish I could share my good news with you. Berharap bisa komunikasi lagi dengan kamu. Heart to heart conversation, even hanya untuk sharing kabar gembira dengan kamu, kabar baik dengan kamu. Dia nggak bisa berhenti mikirin kamu. Di sini dia pengen speak up, bicara tentang apa yang dia rasakan sama kamu. Even dia mencoba pilihan lain, but di sana jalan buntu atau stuck. Tidak ada yang seperti kamu yang mencoba untuk terus-menerus mendekati dia, mengenal dia dengan detail, dengan intim di sini. So kalau kamu tanya apakah dia mencintai kamu, yes. On the other way, kayak naik level. Kalau dia childish, dia jauh lebih dewasa. Cara dia mencintai, banyak perubahan. Spiritual awaken, transformation. Yes. So I guess this is about good news for you, karena dia berubah. Walau kalian tidak saling bicara, ada banyak perubahan dari kehidupan dia. But bisa vice versa, bisa kamu yang berubah, vice versa. Arti hadir kamu. Oh, I miss you so much. Oh my God, I opened the door. Please, Scorpio, come on. Come back to me. Oh, okay, Seven of Wands. I hate Seven of Wands. Pandaris. So, apa? Kalian berdua saling menunggu. Kamu nunggu dia, dia nunggu kamu. Dibatasi tindakan dia. Even dia masih ingin bersama dengan kamu. Five of Cups di sini, dia kehilangan kamu, dia sangat kehilangan kamu. Dia menyesal kenapa dia silent treatment dengan kamu atau ghosting di sini dengan kamu.
Karena menurut dia, dia akan bisa move on. Oke, dia ngerasa kayak kamu nggak penting. Dia bisa nyari orang lain yang lebih baik dari kamu. Banyak pilihan ini, masih banyak jalan menuju Roma, masih banyak jalan menuju Pasar Baru. Garus sama Scorpio ternyata. Oh my god, oh my god. Ternyata you are so different. I love you Scorpio, I'm missing you. Five of Cups. Oke, dia nyesel. Kalau dia silent treatment, dia nyesel di sini. Dia kehilangan kamu. Four of Wands, pernikahan, komitmen terbuka untuk kamu. Ace of Pentacles, Four of Wands. Kita bisa bersama-sama memulai kembali untuk menikah, untuk punya komitmen, hubungan yang lebih serius. Dia menyesal kala itu hujan rintik-rintik. Seven of Wands. Dia nyesel kenapa waktu itu dia silent treatment atau dia batasi kamu untuk lebih terus memperjuangkan hubungan agar kalian bisa punya komitmen, stay together, menua bersama. Kenapa dia menahan itu? Kenapa dia batasi? Kenapa dia lockdown kamu? Itu penyesalan dia. Oke. Nyesal. Kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, oh my god, Scorpio, you know, I open the door, I will open the door and let you come to me. Silahkan datang, silahkan masuk Scorpio, pintuku terbuka untukmu. Oke. Dia merasa kalau dia berjuang ini nggak akan berhasil karena dia yang mulai dengan ghosting atau silent treatment. Oke. Bottom of the deck, Ten of Pentacles. Kamu punya keyakinan bahwa hubungan bukan hanya sekedar cinta. Hubungan adalah tentang cinta, kasih sayang, kebaikan, but ada juga yang namanya financial stability. Kalian berdua dua orang yang sudah benar-benar bekerja keras, sudah stabil secara finansial. Komitmen di sini, pernikahan dengan oh my god, koin-koin ya. So, Six of Wheels di sini, kalian berdua kalau bersama hoki ya, banyak kemakmuran, kesuksesan itu ada di sana. You know, karena dua-duanya pekerja keras. Kamu merasa kamu sudah melakukan apa yang sudah kamu lakukan. Kamu merasa bahwa yang harus kamu lakukan sudah kamu lakukan, tapi dia enggak, dia belum. Oke. Four of Swords di sini denial. Oke. Kamu ngerasa kamu abaikan semua perasaan kamu ngerasa bahwa it's over, it's done. I should get my life, new beginning, new era. Kamu ngerasa bahwa udah nggak worth it untuk diperjuangkan lagi. But you know what? Ini sangat berbeda dari sisi dia. Oke. So Scorpio, jangan terlalu pede untuk move on atau let go. Ada seseorang yang masih berharap kamu kembali. Clarify saran untuk Scorpio, arti hadir. Saran untuk Scorpio, arti hadir Mei 2023. Scorpio, berapa menit nih sekarang? Oh, 23 menit. Okay. Shield yourself, protect yourself from harsh or fear-based, energized by envisioning a cocoon of healing light surrounding you. Kamu bisa tentang keberanian, ya. Dia punya ketakutan, dia sering gagal, sering tertipu, termanipulasi. Hubungannya tuh menyakitkan, pedih, oh pedih, cinta, oh cinta, itu dia. Ya, jadi kisah cinta dia tuh tentang ku menangis semuanya. Ketika dia dapetin kamu, dia mencintai kamu, tapi dia takut untuk berharap karena sudah sering sakit hati.
Denial, denial, denial. Four of Swords di sini. Kamu abaikan dia. Dia merasa berjuang untuk mencari pilihan lain. Denial di sini, but ternyata tidak bisa meruntuhkan rasa cinta dia untuk kamu. Seal yourself, seperti bisa kita mengundang energi yang lebih tinggi, energi spiritual from the universe. Ada Archangel Michael di sini yang mampu melindungi kita dari ketempelan energi-energi negatif, atau ya ada energi-energi negatif yang membuat kita takut, merasa tidak berdaya, pesimis, terlalu negatif untuk melihat diri sendiri. So pakai jubah pelindung, perisai, shield yourself. Lindungi dirimu dengan perisai, baju perisai. Biasa kita bisa minta, boleh. Bisa kita berdoa, boleh. Doa perlindungan. See? Okay. Terlalu banyak ketakutan. Bisa mengundang Archangel Michael or whatever you believe on religious about power dari the universe untuk protection kamu dari energi negatif. Okay, bottom of the deck, workshop and seminar, attending and give speech in part of your spiritual path and purpose. Be open to teaching and learning. Mungkin ikut-ikut kelas tentang spirituality atau ikut-ikut perkumpulan positif di mana sharing tentang perjalanan spiritual untuk memotivasi kamu agar kamu bisa yakin bahwa kegagalan adalah bagian dari kekuatanmu yang belum kamu lihat, sehingga banyak kegagalan, Ikutlah perkumpulan-perkumpulan positif yang seperti workshop, seminar untuk lebih menambah wawasan, terutama tentang kesadaran, terutama tentang keseimbangan, harmoni. Clarify, ini dari Oracle Lightworker for Scorpio. Arti hadir energi Mei 2023. Oh, soul child. Jiwa anak-anak, jiwa yang polos, tulus mencintai, tapi kadang banyak drama, polos, tulus mencintai. Memaafkan, emang gak mudah ya. Tulus gitu, mungkin dia mencintai kamu dengan tulus, Scorpio. So mungkin layak untuk diperjuangkan. Master healing, apa yang kamu pikirkan? Kamu menarik apapun dari pikiranmu. Jadi lindungi pikiranmu dengan pikiran positif. Jangan pikir yang negatif, terutama tentang dirimu sendiri. Kalau kamu merasa kamu gak mampu, pikirkan bahwa kamu mampu menyelesaikan masalah apapun yang ada di hadapan kamu. Kalau kamu ngerasa gak layak, yakinkan bahwa setiap hari adalah kesempatan. Berpikirlah positif pada penciptamu. Tariklah semua energi positif yang bisa kamu tarik untuk memanifest diri kamu dari sisi terbaikmu. Jangan pikir yang negatif, apalagi sama diri sendiri. Be nice with yourself. Itu aja, vice versa. Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe, dan juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.